Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya akan dibahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk itu, mohon disimak dan diperhatikan. Yuk kita mulai. Setelah minggu lalu kita membahas tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktornya itu ada dua, ada faktor luar dan faktor dalam. Kalau faktor luar itu artinya faktor yang tidak bisa dihasilkan dari tubuh tumbuhan itu sendiri, sedangkan faktor dalam adalah faktor yang dipengaruhi atau yang dihasilkan dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor luar ini dibagi menjadi beberapa ya, ada 5. Yang pertama itu makanan. Apa sih makanan? Makanan itu artinya sumber energi ya, sumber energi dan sumber materi yang berfungsi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Nah, nutrisi yang dibutuhkan sama tumbuhan itu, kita kan, tumbuhan itu paling butuhnya karbon dioksida sama air saja. Nah, itu sebenarnya tidak. Dia dipengaruhi juga sama unsur-unsur lain. Unsurnya itu ada 2, ada unsur mineral dalam jumlah besar, ada juga unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau yang jumlah besar itu disebut makroelemen. Kalau makroelemen itu ada 9. Ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, ada sulfur, ada fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Sedangkan unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil itu disebut mikroelemen. Ingat ya, kalau yang makroelemen itu berarti dalam jumlah besar, sedangkan yang dalam jumlah kecil atau sedikit itu mikroelemen. Kalau mikroelemen itu ada 8. Yang pertama ada zat besi. Zat besi itu lambang kimianya Fe ya. Kemudian ada klorid, ada tembaga, magnesium, seng, molybdenum, boron, dan nikel. Itu untuk makanan. Yang selanjutnya ada air. Tumbuhan itu tidak akan tumbuh jika tanpa air ya, atau tidak ada air. Nah, jadi air itu termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Apa sih fungsi air? Nah, fungsi air di sini adalah untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan biji. Jadi, air itu dia yang mengontrol atau membantu utama dalam perkecambahan biji karena dia yang akan membantu dalam proses imbibisi kemarin ya. Selanjutnya ada suhu. Nah, suhu itu dibagi jadi 3. Ada suhu optimum, ada suhu minimum, dan suhu maksimum. Kalau optimum itu berarti dia yang suhu terbaik yang dapat membuat tumbuhan berkembang. Kalau yang minimum, dia kemungkinannya paling rendah ya. Paling rendah memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Sedangkan yang maksimum, dia suhu yang paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, keberadaan suhu ini hubungannya dengan kerja enzim. Jadi kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu enzimnya akan rusak, jadi tidak bisa optimal. Jadi yang paling baik adalah suhu yang optimum. Yang keempat ada kelembapan. Kelembapan ini dia untuk penyerapan air ya. Jadi kondisi lembab itu menyebabkan banyak air yang diserap sama tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Nah, kelembapan itu mendukung aktivitas untuk pemanjangan sel-sel pada tumbuhan. Yang terakhir adalah cahaya. Tumbuhan itu membutuhkan cahaya, tapi banyaknya cahaya yang dibutuhkan itu tidak selalu sama ya di setiap tumbuhan. Cahaya itu fungsinya kan salah satunya untuk proses fotosintesis ya, tapi umumnya cahaya itu menghambat pertumbuhan meninggi. Maksudnya gimana? Jadi si cahaya di sini dia berfungsi untuk fotosintesis, betul, tapi dia akan menghambat pertumbuhan tumbuhan untuk dia bertambah tinggi. Kenapa? Karena cahaya dapat menguraikan hormon. Hormon apa yang dapat diuraikan adalah hormon auksin. Yang selanjutnya ada faktor dalam ya. Faktor dalam itu dibagi menjadi 2, ada gen dan hormon. Kalau gen
itu dia fungsinya untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel. Dia juga dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikan. Jadi gen ini faktor sifat keturunan, ya, keturunan dari induknya. Salah satunya adalah pada proses pembentukan protein itu dilakukan di dalam gen. Yang selanjutnya adalah hormon. Hormon itu regulator pertumbuhan ya, yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan. Nah, hormon itu dibagi menjadi 6. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hormon auksin. Auksin ini fungsinya untuk mendorong pemanjangan sel, pemanjangan batang atau akar atau diferensiasi sel itu adalah hasil dari hormon auksin. Nah, seperti yang tadi, cahaya itu dia menghambat hormon. Hormon apa? Hormon si auksin ini. Jadi kalau tumbuhan terlalu banyak menerima cahaya matahari, nanti si auksinnya dia akan rusak. Akhirnya si tumbuhan tidak bisa bertambah tinggi. Yang kedua ada sitokinin. Sitokinin ini dia fungsinya untuk pembelahan sel. Jadi yang membuat tumbuhan semakin besar itu adalah hasil dari hormon sitokinin. Yang selanjutnya ada hormon giberelin, dia hormon yang mendorong perkecambahan biji dan tunas. Jadi awal mulanya biji itu kan tidak ada akarnya ya, belum muncul tunas. Nah, yang mendorong agar si tunas keluar adalah hormon dari giberelin. Kemudian ada asam traumalin. Namanya traumalin, trauma. Berarti dia hormon luka. Jadi setiap kamu melukai tumbuhan, misalnya kamu menggores batangnya, nanti dia kan akan luka tuh ya, keluar getah. Nah, nanti nggak lama dia akan menutup kembali lukanya. Nah, yang berfungsi untuk menutup lukanya itu adalah hormon asam traumalin. Kemudian ada hormon asam absisat. Asam absisat di sini dia fungsinya untuk menutup stomata. Jadi, kalau pada saat musim kering gitu ya, musim kemarau, daun-daun itu kan banyak yang berguguran ya. Untuk bertahan hidup, si tumbuhan itu akan menutup stomata pada daun selama kekurangan air. Jadi, air-air yang terdapat pada tumbuhan itu tidak akan habis. Yang terakhir ada gas etilen. Nah, kalau gas etilen dia berfungsi untuk pemasakan buah. Jadi yang mempengaruhi matang suatu buah itu adalah dari hormon gas etilen.